Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali diskusi kita kali ini. Jenderal Fuad, ini saya bukannya mau mapping atau mengukur kekuatan TNI terkait dengan politik yang sedang berlaku sekarang ini. Tapi apakah menurut pandangan Anda, ini saya juga pesimis jawabannya nanti ini, para kepala staf TNI kita sebenarnya ada kecenderungan nggak untuk misalnya secara pribadi ya mungkin lebih mendukung dalam tanda petik ya, bukan secara institusi ya, kepada mungkin capres tertentu dalam hal pilpres ini? Saya kira saya tidak punya kewenangan untuk menilai kepala staf angkatan ya, tapi saya yakini bahwa itu semua di bawah kendali Panglima TNI. Jadi tidak ada satu komando seluruhnya. Ya. Ketika misalnya Panglima TNI sedang melakukan rapat koordinasi, apakah semua kepala staf itu juga terlibat di dalamnya terkait misalnya pengamanan pemilu ini? Ya, jadi tergantung kegiatannya. Jadi kalau kegiatannya itu bersifat harus melibatkan kepala staf angkatan, maka kepala staf angkatan akan hadir. Apabila tidak perlu, maka tidak hadir. Ini mungkin larinya ke pertanyaan pada saat mungkin kemarin ya, waktu konferensi pers ya. Jadi waktu yang bersamaan itu Presiden ada kegiatan di DPR. Kemudian sebenarnya Panglima TNI pun harusnya hadir di sana. Cuman karena sudah dijadwalkan seluruhnya untuk Panglima Kotama sudah datang di Mabes TNI, sehingga beliau minta izin bahwa beliau yang ke sana adalah Kasum. Sehingga Kepala Staf Angkatan datang ke sana, kita diwakili oleh Kasum, Angkatan sendiri diwakili oleh Kepala Staf Angkatan yang ikut Panglima TNI. Jadi semua di bawah kendali Panglima TNI, tidak satu pun yang tidak. Oke, Prof, seberapa dewasanya Anda menilai, kalau kita bicara umur Republik saja sebenarnya usianya belum terlalu lama ya, reformasi juga masih balita. Tapi kalau tentara kita, dari mana mengukur usia kedewasaan tentara kita? Apakah sejak kemerdekaan kita, reformasi, atau apa? Kalau menurut saya kita lihat itu dalam perjalanan. Oh, kalau Anda mempelajari sejarah tentara kita dari 45, dari terbentuknya sampai sekarang, suatu hal yang tidak semua perwira muda tahu, itu Anda lihat perkembangannya luar biasa. Kemajuannya, kematangannya luar biasa. Tetapi itu kan tidak bisa, teknik fisik itu kelihatan. Nah, persoalannya adalah manusianya. It will take time. Oke. Begini, saya punya pengalaman, saya pernah cerita Pak Fuad saya kira. Saya kan mengajar di Sesko, Angkatan Darat, Laut, Udara, dan Sesko TNI. Masih ada perwira, pernah ketemu perwira yang mengatakan, apa sih itu DPR kacau begitu, korupsi begini. Saya ini kan jadi pangkat, saya letnan kolonel waktu itu, untuk tamat dari menjadi tentara akademi militer. Nah, ini latihan ini jadi ini. Setiap saya mau naik pangkat saya sekolah. Itu DPR apa? Sekolahnya apa? Kok kacau begitu? Saya bilang, begini bedanya, dia dipilih rakyat. Anda tidak dipilih rakyat. Betul. Itu aja. Jadi, nah itu kan harus dibuat mereka mengerti bahwa ini demokrasi, kita sepakat. Nah, dalam demokrasi itu yang memimpin tentara itu bukan dipilih oleh tentara, dipilih oleh rakyat. Presiden, pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Presiden itu dipilih rakyat. Jadi kalau TNI mengatakan kita tentara rakyat, ini betul, yang memimpin rakyat. Prof, saya tertarik dengan cerita Anda tadi. Artinya begini, tentara, militer, walaupun sudah purnawirawan, kalau kita bicara mengenai kualitas SDM, pasti berbeda dengan sipil yang kebanyakan. Itukah sebabnya sehingga walaupun sudah purnawirawan, itu tetap menjadi magnet yang menarik bagi politisi kita untuk diletakkan dalam struktur partai politik? Begini, di negeri-negeri yang baru merdeka pada umumnya setelah Perang Dunia Kedua, itu kan negeri-negeri itu identitasnya saja kan tidak jelas. Tidak banyak negeri seperti Indonesia yang sudah bilang, kami bangsa Indonesia sejak tahun 28. Karena itu salah satu sebab kita punya tentara yang lahir sendiri. Ceritanya panjang, waktu gak cukup. Oke. Tapi tentara India misalnya, itu continuity dari tentara yang dibikin Inggris. Tentara Cina, tentara Rusia itu dibikin partai. TNI kita ini kan tentara rakyat betul. Itu yang saya bilang tadi, merebut bedil sendiri, cari anak buah sendiri, cari logistik sendiri. Ini mempunyai dampak kepada karakter tentara Angkatan 45. Lalu kita perlu perwira muda, kita bikin akademi militer. Caranya tentu tidak seperti Angkatan 45. Dan dalam perkembangan selanjutnya, tentara itu lama-kelamaan
menjadi mirip satu dengan yang lain. You ke seluruh dunia, semua komandan brigade itu kolonel. Gitu ya. Dan kita mempertukarkan perwira, ada yang sesquad, ada yang sekolah di Fort Leavenworth, ada yang di Jerman karena makin lama tentara itu makin sama, tidak unik lagi seperti dulu. Ya, kita bicara konteks global universal. Nah, yang mau saya katakan juga, pendidikan kepada sipil tidak seperti pendidikan kepada tentara. Kenapa? Karena tentara itu rivalry organization. Tidak ada tentara tentara modern dibikin untuk memusuhi perang dengan rakyat. Dia harus perang dengan lawan kan, asing. Oleh sebab itu, kita tidak boleh tentara kita membandingkan dirinya dengan polisi dan Hansip dan IPDN. Dia harus membandingkan dirinya dengan negara lain. Bukan dengan politisi juga? Tentu tidak, politisi kan nggak punya bedil. We are talking about bagaimana tentara ini menjadi lembaga yang paling modern di negeri-negeri yang baru lahir, baru berkembang. Bedil zaman sekarang kan bukan bedil senjata. Tunggu dulu, let me finish. Makanya pendidikan juga disesuaikan di kita. Itu dia. Oke. Dibandingkan dengan Amerika, di Amerika jenderal tuh nggak sepenting di sini, karena banyak profesi lain yang sudah lebih maju dari tentara di Amerika. Contoh yang kontras gitu ya, nggak, karena masyarakat Amerika sudah maju. Insya Allah kalau bangsa kita ini mudah-mudahan kita survive, keturunan kita, Republik Indonesia NKRI ada terus 100-200 tahun. Harga mati, Prof. Tempat tentara di dalam masyarakat sudah tidak seperti sekarang. Iya. Itu jadi ini juga, tunggu dulu. Ini juga yang menyebabkan organisasi tentara lebih rapi dari organisasi politik. Sipil. Iya. Nah, kalau tentara pensiun masuk partai, Anda akan lihat juga mereka tingkah lakunya kayak partai. Back to nature atau apa maksudnya? Loh, kalau mereka sudah pensiun, kita masuk kolamnya sipil. Masuk di situ, tingkat peradaban sipil itu, tentara tidak bisa menjadi barang aneh di situ. Kalau dia aneh terus, dia nggak bisa bertahan. Betul. Artinya sebenarnya mudah saja, Jenderal Fuad, kalau kita bicara tentang apa yang sekarang sedang jadi polemik di masyarakat lewat pemberitaan tadi, rivalitas antara Purnawirawan Jenderal terkait surat DKP, ya nggak ada masalah gitu kan. Anda tadi mengatakan soal pendidikan. Ini termasuk pendidikan politik kah kepada para perwira kita? Jadi di pendidikan di kita itu ya, di tentara itu yang ditekankan apa? Tanggap, tanggon, dan rengginas. Jadi berbicara masalah intelektual, bicara masalah mental, berbicara masalah fisik. Yang nilai tertinggi adalah mental. Nilai mental tertinggi. Jadi kalau kita kena mental di akademi itu, nggak ada istilah hair. Fisik masih ada hair. Intelektual masih ada hair, tapi kalau mental habis. Artinya apa? Tentara itu memang mental yang paling utamakan. Mentalnya harus baik. Kalau dia nasional, nasionalis benar. Kalau dia cinta negara, cinta tanah air, cinta bangsa, harus cinta bangsa. Mental ini termasuk jujur? Termasuk seluruhnya, termasuk mental. Masalah kejiwaan ya, Prof ya, masalah kejiwaan. Pak Fuad, kalau jujur itu kan tidak hanya bisa dibawa semasa menjadi perwira atau militer aktif kan? Artinya walaupun sudah purnawirawan, ini sikap mental, karakter yang memang dibawa mati. Kalau tadi dikatakan ada yang bohong, yang katanya yang sebelah sana yang bohong, kok sesama jenderal purnawirawan sendiri saling mengklaim dia yang paling benar? Lah kalau semuanya benar, yang bohong yang mana? Kalau ada yang bohong, kenapa dia tidak membawa mental kejujuran itu? Ya makanya inilah yang kita sesalkan, yang kita sedihkan kan di sini. Karena tentara itu sebenarnya kita ini semua dididik dengan diberikan bekal Sabta Marga Sumpah Prajurit. Sabta Marga Sumpah Prajurit itulah yang membuat ikatan kita sebenarnya dengan para purnawirawan seluruhnya sampai mereka ya bukan mereka aja, kita juga mati ya Pak ya. Sampai kita mati, Sabta Marga Sumpah Prajurit inilah yang tidak bisa dihilangkan dari jiwa-jiwa tentara. Nah, untuk membentuk itu sebenarnya kita pada saat dalam pendidikan aja kita sudah diajarkan ya. Kalau saya tingkat 1, kemudian ada tingkat 2 dimarahi oleh tingkat 3, tingkat 1 suruh pergi, nggak boleh tahu. Ya, nggak boleh tahu. Apabila tingkat 3 dimarahi oleh tingkat 4, tingkat 2 nggak boleh tahu, semua pergi gitu. Nah, sekarang ini yang kita sedihkan. Kenapa kok sampai terjadi sekarang justru diberitahu orang lain justru dengan diumbar seperti ini, kan akhirnya orang lain tahu semua ini. Kok jadi seperti ini gitu loh. Itu yang saya bilang tadi, saya sedih. Ya, inilah yang kita cukup prihatin gitu. Mudah-mudahan ini cukup sampai di sini saja, dan mudah-mudahan juga beliau-beliau juga mengerti masalah ini, karena beliau-beliau itulah yang mengajari kita dulu seperti itu. Jangan sampai 5 tahun lagi menjelang Pilpres ada surat-surat lain lagi yang keluar, Prof. Enggak, tapi begini, salah satu cara lain melihatnya adalah ini kan soal tafsiran. Oke, Prof, sebelum Anda bertafsir lebih jauh, kita break dulu. Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami lanjutkan sesaat lagi.